Proses peradilan terhadap sejumlah pelanggar aturan PPKM darurat digelar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Kamis 8 Juli. Dalam persidangan kali ini, beberapa pemilik toko menjadi terdakwa. Pasalnya, mereka kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan di tokonya. Akibat perbuatannya, hakim pun menjatuhkan sanksi denda bagi terdakwa hingga 5 juta rupiah. Tanya kepada pelaku usaha, polisi juga memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Cirebon.com, Ahmad Rifai, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rifai. Sore Siska. Ya Rifai, bisa dijelaskan bagaimana penerapan kebijakan PPKM darurat di Kuningan? Baik, dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan kebijakan PPKM darurat di Kabupaten Kuningan cukup berjalan aman. Namun dalam beberapa hari hingga saat ini ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha di Kabupaten Kuningan, terutama pemilik toko emas dan toko HP. Nah, mereka melakukan pelanggaran ini terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan, diantaranya tidak menyediakan cuci tangan ataupun melakukan jaga jarak dan cenderung terhadap kerumunan, sehingga petugas prokes di Kabupaten Kuningan atau petugas Satgas Covid Kabupaten Kuningan melakukan tindakan sehingga dilakukannya sanksi terhadap kedua pemilik toko tersebut. Kedua toko tersebut sebelumnya dilakukan penyidangan di aula Kelurahan Kuningan. Masing-masing denda yang diberikan terhadap pelanggar itu sebesar 5 juta. Hal ini berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang ketertiban, kenyamanan, serta perlindungan masyarakat. Demikian, Siska. Oke, Rifai, lalu apa saja pelanggaran prokes di sana? Bentuk pelanggaran di sini yaitu tidak mematuhi protokol kesehatan, diantaranya menyediakan tempat cuci tangan, tidak mengindahkan ataupun selalu membuat kerumunan, kemudian tidak melaksanakan seperti penyedia termogan ataupun cek suhu badan. Demikian, Siska. Oke, lalu sanksi yang diberlakukan oleh petugas kepada para pelanggar apa saja, Rifai? Petugas sebelumnya memberikan sanksi itu berupa tulisan dan teguran serta memberikan sanksi berat yaitu denda sebesar 5 juta. Sanksi berat ini sebagai tindakan yang memang tidak mengindahkan terhadap aturan-aturan yang telah diberlakukan dalam penerapan PPKM darurat di Kabupaten Kuningan. Begitu, Siska. Oke, terkait dengan kasus COVID-19 di Kuningan, bagaimana kondisi terkininya, Rifai? Baik, dapat saya sampaikan untuk lonjakan kasus di Kabupaten Kuningan, hingga saat ini jumlah masa karantina ataupun kasus dalam karantina itu ada sebanyak 3.566. Dan pemerintah Kabupaten Kuningan juga telah menyediakan lokasi karantina terpadu, di mana lokasi tersebut berada di gedung BKPSDM Kabupaten Kuningan yang terletak di Desa Cikaso, Keramat Mulia, Kecamatan Keramat Mulia. Untuk hingga saat hari ini, jumlah pasien ataupun jumlah warga yang melakukan isolasi mandiri berdasarkan keterangan dari BPBD Kabupaten Kuningan baru ada sebanyak 5. Sementara sisanya itu melakukan isolasi mandiri di setiap rumah masing-masing. Begitu, Siska. Baik, Tribuners, terkait dengan informasi ini, Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Danuraditya Atmaja juga memberikan pernyataannya. Berikut adalah cuplikannya. Pada hari ini kita melaksanakan sidang di tempat terkait dengan penindakan pelanggaran prokes ya, yang diatur pada Perda nomor 5 tahun 2021, Perda Provinsi Jawa Barat. Kemudian hari ini juga kami setelah melaksanakan kegiatan operasi justisi menemukan pelanggar prokes tersebut yang kami ajukan pada sidang pipiring kaitannya dengan pelanggar telah melanggar pasal 34 ayat 1. Jadi
Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Ini ada di pasal juga 21 huruf I ayat 2. 21I ayat 2 huruf E kaitannya dengan tempat usaha tidak menyediakan peralatan atau perlengkapan prokes, contohnya hand sanitizer, tempat cuci tangan, sabun, dan lain-lain. Untuk lokasi sidangnya apakah diselenggarakan di kelurahan? Kalau sidang ini kita laksanakan berpindah-pindah, Pak. Jadi kita punya sasaran pada saat operasi justisi, misalkan di wilayah Ciawi, maka tempat lokasi sidang di tempatnya di wilayah Ciawi. Kalau misalkan operasi justisinya kita laksanakan di Cilimus, maka kita laksanakan di wilayah Cilimus. Jadi dekat dengan pelanggar, ya. Sehingga prosesnya bisa cepat. Pelanggar sendiri denda berapa? Ya, Pelanggar sendiri denda berapa? hari ini pada sidang putusan tindak pidana ringan yang kami ajukan, vonisnya 5 juta rupiah denda. 5 juta rupiah. Hari ini selama PPKM darurat sudah berapa banyak pelanggar yang dilakukan diajukan untuk meja persidangan ini? Dalam kurun waktu 2 hari ini ada 2 pelanggar yang kita ajukan ke sidang Tipiring yang kemarin sudah vonis juga kaitannya dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 pasal 21I ayat 2 huruf E junto pasal 34 ayat 1 Perda nomor 5 tahun 2021. Pelanggarannya sama, tidak menyiapkan peralatan prokes, dan yang kemarin Tonggo Macan di situ di huruf E-nya ada berbunyi jaga jarak ataupun ada jarak 1 meter, tapi itu tidak dilaksanakan. Yang pertama non esensial, esensial, dan kritikal. Itu ada di Permendagri nomor 15 tahun 2021. Sudah diatur yang mana esensial, yang mana non esensial, dan kritikal. Gitu. Ketika pada saat ini PPKM darurat sudah ada ketentuannya, yang non esensial itu 100% harus WFH. Yang esensial 50%, yang kritikal bisa 100% karena pendukung dari kehidupan masyarakat, dari kebutuhan pokok ada di situ. Berarti yang counter ini non esensial ya? Iya. Yang counter ini termasuk non esensial. Harus tutup harusnya. Seharusnya sudah tutup. 100% ya? Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.